Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi tentang ragam hias. Di materi ragam hias ini yang akan kita bahas adalah pengertian, kemudian macam-macam ragam hias, dan fungsi dari ragam hias. Ragam hias disebut juga dengan ornamen. Jadi kata lain dari ragam hias adalah ornamen. Sedangkan ornamen itu terdiri dari, atau ragam hias tadi terdiri dari gambar flora, gambar fauna, gambar geometris, dan gambar humanis. Jadi maksudnya ada gambar flora, artinya motif ragam hias yang berimajinasi berdasarkan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan fauna adalah motif ragam hias yang kita imajinasikan dengan binatang. Otomatis binatang yang kita gambar karena ini untuk menghias suatu benda, maka binatang itu adalah binatang yang lucu, yang cantik, yang menarik, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ragam hias geometris. Artinya ragam hias yang berbentuk bangun-bangun, misalnya lingkaran, kemudian segitiga, segi empat, kemudian oval dan seterusnya, yang digunakan untuk menghias benda-benda yang memang bisa kita hias dengan bentuk-bentuk tadi atau bangun-bangun tadi. Kemudian yang keempat adalah motif humanis. Motif humanis ini unik karena gambarnya berupa manusia. Jadi humanis itu artinya manusia. Sedangkan batik yang menggunakan humanis adalah batik dari Papua, kemudian batik dari Nusa Tenggara, dan mungkin ada sebagian batik dari Dayak atau suku Dayak di Kalimantan. Itulah gambaran-gambaran mengenai ragam hias. Jadi saya ulang sekali lagi, ragam hias adalah suatu gambar yang kita gunakan untuk menghiasi suatu benda. Jadi benda itu polos, kemudian kita hias dengan bisa dengan flora, bisa dengan fauna, bisa dengan humanisme, bisa juga dengan bangun-bangun yang kita gambar pun seunik mungkin, seindah mungkin, semenarik mungkin di dalam suatu benda. Benda-benda yang kita hias itu biasanya berupa kayu, maka kita akan menyebutnya seni ukir. Nah, itu pernah lihat seni ukir kan? Kemudian yang kedua berupa batik. Nah, kita menghias atau menggambar kain, namanya disebut seni membatik. Ada pernah ya? Kita juga punya baju-baju koleksi dengan motif batik. Kemudian yang berikutnya misalnya tas, misalnya sepatu, misalnya kaca, itu sesuai dengan media. Jadi menggambar itu kita menyesuaikan medianya dulu. Pantas gak? Indah tidak? Menarik tidak? Yang namanya seni itu untuk dinikmati oleh orang lain. Jadi bukan untuk itu menurut saya indah, tapi ternyata belum tentu menurut orang lain juga indah. Maka sebagai acuan atau sebagai kita untuk menggambar itu, sebagai acuannya adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Jadi terima kasih anak-anak, sedikit tentang ragam hias. Cobalah kamu menggambar salah satu motif ragam hias, boleh flora, boleh fauna, boleh humanis, boleh bangun, pada kertas HVS, kemudian diserahkan ke Bu Santi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kalian semua.